semangat pagi. Pagi, 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 semangat. Terima kasih anak-anak. Bagaimana kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah, sehat. Sehat semuanya? Sehat. Oke. Ya. Ketua kelas ada? Saya Pak. Hari ini ada yang berhalangan hadir? Pak Alia Isfiana izin sakit. Ya baik. Ini ada teman kalian yang sakit, maka hendaknya kita sebelum memulai pelajaran ini, ya kita mendoakan dulu teman kita yang sakit. Mudah-mudahan teman kalian segera pulih dan segera lekas sembuh. Jadi alangkah baiknya untuk kita sebelum mulai pembelajaran kali ini, maka kita harus berdoa dulu. Saya minta tolong salah satu dari antara kalian untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum pembelajaran, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik anak-anak, ini sebelum kita mulai pembelajarannya, biar supaya kalian lebih semangat dan konsentrasinya, maka saya minta tolong untuk semuanya bisa berdiri dulu, biar kita juga segar, enak, dan pikiran kita juga fresh, ya. Jadi untuk hari ini kita nanti akan ice breaking dulu. Jadi sesuai dengan arahan saya, kalau nanti saya bilang tepuk pagi, kamu menepuk 1 kali. Kalau saya bilang tepuk siang, maka kamu menepuk 2 kali. Kalau nanti saya bilang tepuk malam, berarti tidak jadi tepuk tangan. Ya, ingat ya, sudah dengar semuanya di belakang? Di belakang sudah dengar apa saya? Sudah. Oke, siap. Ya. Kita mulai. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Nah, masih ada satu yang tidak konsentrasi. Ya, sekali lagi ya. Ulangi lagi ya. Ya, tepuk pagi siang, tepuk pagi malam. Nah, berarti masih ada yang belum konsentrasi. Kita ulangi lagi ya. Mulai 1, 2, 3. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk siang pagi. Nah, sip, ya. Terima kasih atas kehebatan anak dalam berkonsentrasi. Sekarang saya menginginkan anak-anak untuk tetap berdiri dulu. Kita akan menyanyikan lagu nasional yang berjudul Bangun Pemudi Pemuda. Siap ya? Siap. Oke. Bangsa
Terima kasih atas kesempatan kalian pagi hari ini menyanyikan lagu Bangun Pemuda dengan baik. Maka sekarang saya minta tolong untuk semuanya bisa segera kembali ke tempat duduknya. Ya, silakan bisa duduk. Pembelajaran hari ini dan melanjutkan materi pertemuan yang sebelumnya, maka ini saya minta tolong untuk yang belakang. Saya tanya dulu, bagian belakang sudah bisa melihat layar LCD proyektor di depan? Sudah, Pak. Sudah jelas ya? Sudah. Ya, terima kasih. Anak-anak sudah membawa bahan untuk kita praktek pada pagi hari ini? Sudah. Bawa semua ya? Bawa. Ya, kalau sudah membawa, silahkan untuk diangkat dulu. Saya pengen lihat. Ya. Oke, terima kasih kalau sudah bisa membawa semuanya. Jadi pada pagi hari ini, ya kita nanti akan melanjutkan lagi materi berkaitan dengan penerapan ragam hias pada bahan kayu. Ya, ini pada semester genap ya. Kemudian berikutnya kita sebelum belajar, ini saya tunjukkan dulu untuk tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Yang pertama adalah nanti kalian peserta didik dapat berperilaku bekerja jujur, tanggung jawab, disiplin, dan berinteraksi secara efektif terhadap lingkungan sosial melalui kegiatan berkarya seni dan diskusi dengan baik. Yang kedua, peserta didik dapat menciptakan karya ragam hias fauna, figuratif atau geometris dengan melihat video tutorial dan hasil diskusi pada bahan kayu dengan baik. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat mempresentasikan hasil karya penerapan ragam hias flora, fauna, figuratif atau geometris pada bahan kayu dengan cara mendiskusikan dan melalui proses berkarya seni secara lisan, tertulis dengan baik dan lancar. Jadi pada pagi hari ini kita akan paling tidak ada 3 tujuan yang akan kita capai ya. Maka untuk kali ini saya minta dengan sungguh-sungguh anak-anak dengan belajarnya dan untuk nanti ketika kita praktek berkarya. Oke, kemudian berikutnya anak-anak, ini submateri yang akan kita bahas pada pertemuan yang ketiga ini. Yang pertama yaitu dengan kaitannya dengan komposisi, menggambar ragam hias flora, fauna, figuratif, dan geometris. Kemudian media menggambar ragam hias flora, fauna, figuratif, dan geometris pada bahan telanan kayu. Dan yang ketiga adalah prosedur menggambar ragam hias flora, fauna, figuratif, dan geometris pada bahan kayu. Oke, kemudian berikutnya Bapak sampaikan untuk sebelum melanjutkan ke materi yang baru hari ini saya ingin mengingatkan kembali, kita mereview kembali yang kemarin ya. Nah, materi apa saja yang kita bahas pada pertemuan yang telah lalu? Ya, materi apa saja yang kita bahas pada pertemuan minggu lalu? Ya, silakan. Pengertian ragam hias. Terus ada lagi yang kedua, kemarin apa saja? Alat dan bahan ragam hias pada kayu. Oh ya, kemudian yang berikutnya yang ketiga, ada apa saja untuk materi yang kemarin?
Teknik menggambar pada ragam hias kayu. Jadi ada 3 poin penting yang menjadi bahan kita belajar yang kemarin, ya. Maka berikutnya untuk kita lanjutkan lagi ke materi yang setelahnya. Ya. Ya. Sebelum kita masuk materi, maka silahkan anak-anak melihat tayangan contoh-contoh ragam hias pada bahan bangunan berikut ini. Silahkan anak-anak bisa amati dengan baik, dengan sama apa yang ada di layar LCD proyektor depan ini. Ya, ini adalah contoh-contoh dari karya-karya koleksi sekolah dari kakak kelas-kelas kalian, ya, yang telah lalu. Jadi pada hakikatnya ternyata kalau kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya, ya, ini kakak kelas kalian memiliki kreativitas juga yang luar biasa. Ya, jadi maka kalian jangan sampai kalah semangat, kalah kreatif. Maka kali ini nanti harus bagaimana caranya kalian punya semangat untuk membuat karya yang mungkin lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Siap ya? Siap. Oke. Kalau kalian lihat di sini, bagaimana pendapat kalian? Bagus-bagus tidak? Bagus. Ya. Dari pembahasan yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini, maka ini tema apa saja yang menarik untuk menggambar ragam hias pada bahan kayu. Ya, kemudian yang berikutnya, ya, tekstur kayu yang seperti apa yang dapat digambar ragam hias dengan baik. Ya, teksturnya seperti apa. Kemudian berikutnya, alat gambar apa saja yang cocok untuk menggambar ragam hias pada bahan kayu. Ya, maka ini nanti kalian setidaknya kalian harus berdiskusi, ya, bagaimana dari ketiga pertanyaan ini nanti kalian diskusikan dengan teman-teman kalian, ya. Sudah siap ya? Siap. Oke, berikutnya maka kita masuk ke dalam pola atau komposisi ragam hias. Ini yang menjadi inti pembicaraan kita. Kalian lihat dulu contoh-contoh pola ragam hias yang ada di depan. Ini gambar apa? Burung dan ya, tifa. Kalau dilihat yang semacam ini, maka masuk ke dalam adat istiadat daerah mana? Kebudayaan daerah mana? Papua. Iya, pintar. Kalau kalian amati di bagian depan, ini ada ragam hias flora, fauna, atau yang lain apa? Ragam hias flora. Ya, ini dengan cara diapakan tekniknya? Masih ingat kemarin
harus dengan cara diapakan dulu kalau di bahan kayu seperti ini untuk menunjukkan 3 dimensinya Pahat. dengan cara dipahat dulu. Kemudian setelah kalau dipahat baru kemudian diwarnai. Ya, pintar. Ini sangat familiar dengan kita. Ya, seringkali kita jumpai di pola batik. Ya. Ini masih ingat ragam hias apa? Flora ya. Ya, namanya kaum. Ya, pintar sekali. Oke, pertanyaan berikutnya dari saya. Ya, apakah dalam ragam hias tersebut yang sudah kalian lihat tadi itu memiliki bentuk pola yang berbeda-beda? Ya. Terus sekarang berikutnya lagi. Ya, apakah pola ragam hias setiap daerah memiliki ciri khasnya masing-masing? Ya. Jadi setiap daerah dengan daerah yang lain ini pasti akan memiliki pola ragam hias yang berbeda-beda sesuai dengan ciri khasnya. Sekarang menjadi pembahasan topik utamanya. Pola apa saja yang terdapat pada ragam hias tersebut? Ya. Sebenarnya ini sudah saya sediakan untuk lembar kerja peserta didik atau LKPD dan nanti akan saya bagikan ke kalian ya, yang menjadi bahan diskusi kita. Dan nanti sebelum kita praktek, nanti kalian yang pertama nanti saya bagikan lembar yang pertama saya kasihkan lembar LKPD 1 dulu yang nanti akan kalian kerjakan bagaimana pola-pola apa saja yang terdapat pada ragam hias tiap-tiap daerah. Ya, kemudian yang kedua berikutnya adalah lembar kerja peserta didik yang berkenaan dengan perancangan konsep. Nah, jadi ketika nanti kalian praktek, maka ini yang nanti bisa dijadikan sebagai acuannya. Ya, kalian menuliskan temanya, kalian menuliskan bentuknya, kalian menuliskan polanya seperti apa atau alat yang dipakai apa saja, nanti dimasukkan ke dalam LKPD ini. Kemudian yang ketiga, lembar peserta didik yang ketiga adalah ini tentang berkaitan resume. Nanti setelah kita selesai diskusi dan presentasi, maka anak-anak nanti menuliskan resumenya di sini. Ya, sudah ada tersedia 3 LKPD. Sudah paham semua ya? Ya. Maka untuk pola apa saja yang terdapat pada ragam hias yang sudah barusan kalian lihat tadi, maka kita bisa mengacu kepada 6 jenis pola ragam hias. Ya. Nah, ini yang pertama adalah pola ragam hias simetris, yang kedua pola ragam hias asimetris, kemudian pola ragam hias tepi, 4 pola ragam hias menyudut, 5 pola ragam hias beraturan, dan yang ke-6 pola ragam hias tidak beraturan. Nah, maka saya minta untuk kali ini anak-anak mendiskusikan dengan teman-temannya, dengan satu kelompoknya. Ini kita sudah saatnya untuk saling berdiskusi. Maka anak-anak silakan membuat satu kelompoknya itu terdiri dari 4 anak ya, 4 anak. Silakan bisa mengelompok langsung ya. Mejanya bisa untuk langsung didekatkan ya. Seperti itu. Ya, atau disatukan. Mejanya bisa disatukan. Perhatikan di depan dulu anak-anak. Di meja kalian sudah ada laptop ya, atau alat yang nanti bisa kalian pakai untuk berdiskusi. Kemudian kalian juga bisa untuk mencari sumber inspirasi ketika nanti kalian praktek membuat sketsa di atas telanan kayu. Ya, jadi untuk kali ini nanti kita yang pertama mendiskusikan pola ragam hias, yang kedua adalah membuat sketsa di atas telanan kayu dengan hanya menggunakan pensil saja. Untuk pertemuan yang akan mendatang,
maka nanti kita akan melanjutkan lagi dengan proses pewarnaan. Ya, jadi hari ini kita hanya cukup pada membuat sketsa saja. Anak-anak sudah bawa pensil semua? Sudah membawa penghapus semuanya? Sudah. Oke, baik, kalau sudah, maka ini saya bagikan LKPD-nya, kemudian nanti kalian bisa diskusikan dengan temannya. Setelah nanti selesai berdiskusi, setiap satu kelompok nanti maju ke depan, kemudian menyampaikan dari hasil diskusinya dan menyampaikan dari hasil sketsanya. Nanti ditunjukkan ke teman-temannya hasil sketsanya seperti apa. Oke, maka untuk kali ini saya kasih dulu LKPD-nya. Saya minta tolong untuk Mbak Hasna membagikan kepada teman-temannya. Sudah diterima semuanya? Sudah. Ada berapa? 3 LKPD. Ya, maka sekarang kita lihat lagi untuk ketentuan atau mekanisme dari diskusi. Silahkan kita amati dulu untuk mekanisme diskusi seperti apa. Di depan ini ada yang pertama, membuat kelompok dengan jumlah tiap kelompok ada 4, kemudian mendiskusikan dengan sama kelompok yang terdapat pada LKPD yang sudah kalian terima. Kemudian berikutnya kalian nanti menentukan tema, ya, tema apa atau topik proyek apa yang akan kalian buat pada setiap kelompoknya dengan memilih salah satu tema yang akan dibuat. Nah, kalian memilih temanya. Yang pertama, mau tema flora atau tema fauna atau figuratif atau geometris, ya, atau yang terakhir alam benda. Jadi di sini sudah ada 5 kelompok, 1, 2, 3, 4, 5, ya. Sudah paham semua ya kelompoknya ya? Sudah. Berikutnya kita lanjutkan lagi untuk yang nomor 4. Kalian nanti mencari sumber ide atau gagasan atau tema berupa modul belajar. Kalian sudah dapat modul belajar juga. Nanti silahkan kalian bisa mencari sumber inspirasinya, bisa pakai laptop, bisa pakai modul ajar, kemudian bisa kalian dengan buku paketnya, ya. Kemudian setelah itu berikutnya kalian yang kelima adalah mengerjakan LKPD dengan waktunya saya kasih untuk 50 menit plus sekalian untuk membuat sketsanya, ya. Kemudian setelah itu berikutnya yang terakhir yang ketujuh adalah kalian nanti mempresentasikan ke depan kelas. Sudah paham semuanya ya? Sudah. Baik, ya, sebelum kita berdiskusi ini sekalian saja kita tentukan ya untuk kalian nanti membuat ragam hiasnya ragam hias apa, ya. Kelompok sini mau membuat ragam hias apa? Flora. Kelompok 2 mau membuat ragam hias apa? Fauna. Kelompok 3 mau membuat ragam hias apa? Figuratif. Kelompok 4 mau membuat ragam hias apa? Geometris. Kelompok 5 mau membuat ragam hias apa? Benda-benda alam. Ya. Oke, baik, silakan kalau sudah semuanya sepakat untuk membuat kelima tema, ternyata 5 temanya kalian pilih tema yang berbeda-beda semua. Untuk selanjutnya kita akan menentukan kesepakatan bersama, ya. Untuk praktek kali ini kita adakan 2 kali pertemuan. Bisa ya? Bisa. Yang pertama, kita hari ini membuat sketsa dulu. Untuk minggu depan kita proses pewarnaan. Jadi membuat karyanya dengan waktu tempo paling lambat 2 minggu. Jadi mulai minggu depannya lagi kalian sudah harus siap untuk mengerjakannya lagi, ya. Jadi setelah itu pada pertemuan ketiga itu sudah terlambat. Jadi sebelum pertemuan ketiga maka kalian harus untuk mengumpulkan. Sudah paham ya? Sudah. Sudah. Ya. Kalau sudah paham semuanya,
saya minta sekarang segera untuk kalian memulai diskusinya dengan teman-teman kalian. Silakan.
kalau kita nyoba gambar figuratif topeng? Boleh. Cari dulu yuk bentuknya. Ini kan topeng yang biasanya buat properti tari. Iya nih. Iya juga ya. Bagus banget. Kalau kita mau bikin motif burung gimana? Burung apa? Kalau burung enggak ngaji gimana? Cocok. Boleh, jadi kita cari yuk. Ya. Ada kesulitan apa dalam menjawab? Sudah jelas semuanya? Sudah, ya. Bisa dilanjutkan lagi. Di kelompok sini ada yang mengalami kesulitan? Mau tanya, Pak. Ya, silakan. Kan di sini kita milih tema benda-benda alam. Nah, itu semisal kita gambarnya ombak, terus pohon, gunung dan awan itu gimana, Pak? Oh ya, itu malah ide bagus itu. Nanti kalian bisa kembangkan dari alam benda yang ada di sekitar kita, mulai dari ombak, kemudian ada pohon juga, ada gunung dan ada awan. Nanti dikombinasikan jadi satu bentuk raga bias. Karena di situ kan semuanya merupakan dari unsur-unsur alam benda yang ada di sekitar kita. Nah, kita buat dalam satu bentuk motif yang bagus. Ya, boleh silahkan nanti kalian kembangkan lagi. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Baik anak-anak, ini sudah selesai semuanya. Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah. 2, Sudah. 3, Sudah. kelompok 4, Sudah. kelompok 5. Sudah. Ya, baik. Kalau semuanya sudah selesai dikerjakan, maka untuk kali ini anak-anak silakan mulai dari kelompok mana dulu yang akan mempresentasikan? Kalau 1. Ya, kelompok 1 sudah siap ya? Ya, silakan sekarang bisa kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi dan mempresentasikan hasil karyanya. Ya, silakan. Baik anak-anak, silakan untuk pekerjaannya dihentikan dulu. Kalian menyimak dari teman kalian yang di depan. Oke. Sekarang silakan kalian simak hasil diskusi yang disampaikan oleh kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang perancangan konsep, ide, dan tema karya ragam hias pada tenunan kayu. Di sini kami mengambil tema flora, yakni berasal dari Jepara. Bentuk-bentuk yang distilir yakni sulur,
daun, tangkai, bunga, dan putih. Pola ragam hiasnya yaitu asimetris. Alat yang dibutuhkan pensil warna dan pensil 8B. Bahan yang dibutuhkan kayu. Alat yang digunakan yaitu arsir dan menggambar. Dalam finishing, kita mendiskusikan yakni vernis dan penyajian karyanya adalah sebagai dekorasi dinding dengan memaku pada dinding. Prosedur dalam menghias pada bahan kayu ini adalah yang pertama yakni merancang ide, yang kedua kami membuat sketsa, kemudian nanti yang ketiga kita penebalan gambar, lalu yang terakhir adalah finishing. Demikian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan tepuk tangan untuk ya, silakan untuk kelompok 1 bisa kembali ke tempat duduknya. Oke. Sekarang berikutnya, selanjutnya yang sudah siap untuk presentasi ke depan, kelompok siapa? Kelompok 5, Pak. Ya, siap. Silakan kalau kelompok 5 sudah siap, bisa masuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang perancangan konsep, ide, tema karya ragam hias pada terenan kayu. Dari kelompok kami memilih tema yaitu benda-benda alam. Bentuk-bentuk yang distilir antara lain ombak, pohon, gunung, dan awan. Pola ragam hiasnya adalah tidak beraturan, serta alat yang dibutuhkan antara lain pensil 8B, penghapus, dan pena. Dan bahan yang dibutuhkan adalah talenan kayu. Teknik yang digunakan adalah teknik arsir. Lalu adalah tahap finishing yaitu dipilok. Dan terakhir adalah penyajian karya tanpa figura. Untuk prosedur menggambar ragam hias pada bahan kayu, langkah-langkahnya yaitu menentukan tema, penggambaran, penebalan gambar, selanjutnya pewarnaan, dan tahap terakhir adalah finishing. Demikian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kembali. Ya anak-anak, untuk berikutnya setelah kita selesai untuk mendiskusikan dan mempresentasikan hasil karya dari yang kalian buat, menurut kalian semuanya tadi karya-karya teman-teman kalian bagus-bagus semua ya? Bagus. Terus sekarang dari hasil yang sudah kita laksanakan, maka kita akan mengadakan yang namanya refleksi, ya. Refleksi dari pertemuan pada pagi hari ini. Ya, apakah ini anak-anak menyukai materi pada pagi hari ini? Suka. Semuanya kalau sudah suka, alhamdulillah. Ya, kemudian berikutnya lagi. Ya, hal-hal menarik apa yang dapat kita pelajari dari hari ini? Dari saya, Pak, kita jadi dapat mengenal tentang komposisi pada ragam hias dan cara-cara menggambarnya pada terenan. Ya, terima kasih. Oke, sekarang berikutnya lagi. Dari yang sudah kita pelajari hari ini, ya ini sekali lagi yang masih belum dipahami dari materi hari ini, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada, Pak. Ya, berarti kalau sudah tidak ada, maka berikutnya kesempatan pada hari ini
sebelum kita akhiri, kita buat kesimpulannya dulu, ya. Yang di LKPD 3 itu ada lembar untuk menuliskan apa? Menyimpulkan resum atau kesimpulan. Ya, mari kita bersama-sama untuk menyimpulkannya. Ya, saya minta tolong untuk dari kalian ada yang bisa sanggup untuk menyampaikan kesimpulannya? Saya, Pak. Oh iya, silahkan Mbak Sabrina. Kesimpulan jenis-jenis pola ragam hias adalah simetris, asimetris, tepi, menyudut, beraturan, dan tak beraturan. Ya, jadi ada berapa tadi? 6 pola ragam hias yang sudah kita pelajari hari ini. Maka untuk berikutnya kita sebelum mengakhiri pada pembelajaran pagi hari ini, ya kita kembalikan lagi mejanya, ya kita kembalikan mejanya ke depan. Kemudian berikutnya untuk LKPD-nya bisa dikumpulkan semuanya ke depan. Ya. Sudah? Oke. Yang sudah selesai? Masih ada yang belum? Oh iya. Sambil berdiri. Nah, sudah. Siap. Terima kasih. Ya. Jadi, terima kasih kalau semuanya sudah dirapikan mejanya. Kemudian untuk berikutnya kita sebelum mengakhiri pelajarannya, ya ini untuk tugas berikutnya, ya tugas berikutnya. Silakan bisa dilihat di depan dulu. Ya, untuk tugas berikutnya adalah anak-anak mempersiapkan untuk alat mewarnai. Ini berupa pensil warna, spidol warna, cat atau pewarna yang lainnya. Yang merasa kalian sudah memiliki di rumah, silakan bisa dibawa. Terus kemudian bagi yang belum, untuk memiliki pewarna atau apapun yang kalian tugaskan untuk kali ini, maka silakan dipersiapkan dengan baik. Kemudian minggu depan kita sudah melalui tahap proses pewarnaan. Sampai sini sudah paham semuanya? Sudah. Ingat ya, besok minggu depan kita membawa peralatan untuk pewarnaan. Mari kita sebelum diakhiri minta tolong dari Mbak Lulu untuk memandu teman-temannya mengakhiri pembelajaran ini dengan berdoa bersama-sama. Silakan. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini. Doa dimulai. Doa selesai. Jadi sekali lagi terima kasih untuk anak-anak sudah bersemangat pada pagi hari ini dengan antusias sekali, dan kalian saya lihat tadi karyanya juga baik-baik. Maka kesempatan besok silakan juga kalian gunakan semangat ini. Besok ditambah lagi dengan pewarnaan yang lebih bagus. Ya, semuanya sudah siap ya? Siap. Ya. Sebelum diakhiri saya ingin semangat kalian lagi. Ya, seperti yang pertemuan kemarin. Ya, tepuk semangat.